rekomendasi film zombie paling sukses sepanjang masa. Film-film zombie terbaik berikut ini. Tidak hanya laku keras di pasaran, tetapi juga menawarkan tontonan eksperimental yang menarik. Ada banyak sekali film zombie yang bermunculan. Namun, yang benar-benar menembus box office jarang yang sukses. Dalam video ini, Mimin akan membahas 5 film zombie berdasarkan pendapatan terbaik. Film I Am Legend 2007, karya sutradara Francis Lawrence, merupakan sebuah drama fiksi ilmiah yang secara mendalam mengeksplorasi kesepian, kehilangan, dan makna kemanusiaan di tengah kehancuran dunia. Cerita ini berpusat pada Dr. Robert Neville, seorang ilmuwan militer yang diperankan dengan luar biasa oleh Will Smith, yang menjadi manusia terakhir di kota New York setelah wabah virus hasil rekayasa manusia memusnahkan sebagian besar umat manusia dan mengubah sisanya menjadi makhluk mutan yang haus darah. Namun di balik tampilan dunia pasca apokaliptik yang suram, film ini menyajikan kekuatan emosional melalui aspek-aspek yang tidak bergambar. Salah satunya adalah suasana sunyi yang mendominasi hampir seluruh bagian film. Keheningan kota membangun ketegangan dan menggambarkan kesendirian yang mencekam. Film ini juga menyoroti arti pengorbanan dan kemanusiaan sejati. Dalam adegan-adegan akhir, Neville dihadapkan pada pilihan moral antara menyelamatkan dirinya atau memberikan hidupnya demi keselamatan umat manusia yang tersisa. Pada akhirnya, I Am Legend adalah refleksi tentang eksistensi manusia. Apa jadinya ketika dunia kehilangan makna? Dengan minim dialog dan kekuatan atmosferik yang intens, film ini berhasil berbicara melalui keheningan. Ia mengajak penonton bukan hanya untuk menonton kisah bertahan hidup, tetapi juga merenungkan apa artinya menjadi manusia ketika segalanya telah musnah. I Am Legend meraup penghasilan sebesar $885 juta atau setara dengan 8,9 triliun rupiah. Sequelnya yang akan disutradarahi oleh Francis Lawrence saat ini masih dalam proses penulisan naskah. Film World War Z 2013 disutradarai oleh Mark Forster dan dibintangi oleh Brad Pitt bukan hanya sekadar film tentang wabah zombie yang mematikan. Di balik kepanikan global dan kekacauan yang tampak di layar, film ini menyimpan narasi yang kuat tentang ketahanan manusia, moralitas dalam krisis, dan naluri bertahan hidup yang tak pernah padam. Film ini mengajak penonton untuk memikirkan bagaimana manusia menghadapi kehancuran peradaban bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan empati, logika, dan harapan. Aspek paling menonjol dari World War Z justru terletak pada suasana ketegangan psikologis yang dibangun tanpa harus selalu menampilkan kekerasan secara frontal. Secara tematik, World War Z berbicara banyak tentang keterhubungan global dan rapuhnya peradaban modern. Wabah zombie dalam film ini bukan hanya metafora untuk penyakit, tetapi juga representasi dari penyebaran ketakutan, disinformasi, dan kegagalan sistem manusia menghadapi krisis. Virus tersebut menyebar secepat manusia panik. Pesan simbolis bahwa terkadang rasa takutlah yang mempercepat kehancuran dunia. Selain itu, film ini juga menggali tema solidaritas dan kerjasama internasional. Di tengah perbedaan politik, budaya, dan bahasa, manusia dipaksa untuk bersatu melawan ancaman bersama. World War Z tidak hanya merujuk pada perang melawan zombie, tetapi pada perang manusia melawan kepunahan, ketakutan, dan keputusasaan. Akhir film yang relatif tenang setelah badai kepanikan besar memberi ruang bagi penonton untuk merenung. Dunia memang belum sepenuhnya aman, tetapi ada harapan yang tersisa. Menjadi salah satu film zombie terlaris sepanjang masa dengan raihan box office global di $540 juta Amerika. Disutradarai oleh Paul W. Anderson, Resident Evil 2002 merupakan adaptasi dari waralaba video game populer milik Capcom. Namun, di balik citra film aksi horor yang penuh adegan menegangkan, Resident Evil menyimpan dimensi tematik yang menarik ketika ditinjau dari aspek-aspek non-visual. Tentang keserakahan korporasi, kehilangan identitas, serta batas antara kemanusiaan dan teknologi. Film ini membuka kisah di fasilitas bawah tanah raksasa bernama The Hive, milik Umbrella Corporation, sebuah perusahaan bioteknologi yang melakukan eksperimen genetik rahasia.
Ketika virus hasil penelitian mereka bocor, sistem keamanan membunuh seluruh penghuni fasilitas untuk mencegah penyebaran. Tetapi justru menciptakan bencana baru. Para korban hidup kembali sebagai zombie. Dari segi suasana emosional, Resident Evil mengandalkan ketegangan psikologis dan rasa kehilangan kontrol. Musik latar karya Marco Beltrami dan Marilyn Manson menonjolkan rasa dingin dan mekanis dari film ini. Film ini juga menyinggung identitas dan ingatan sebagai fondasi kemanusiaan. Umbrella Corporation tidak hanya menghancurkan manusia secara biologis, tetapi juga secara eksistensial. Di balik aksi dan suara tembakan, Resident Evil sebenarnya merupakan kritik terhadap kapitalisme korporat dan eksploitasi sains. Umbrella Corporation menjadi metafora bagi kekuasaan global yang bersembunyi di balik janji kemajuan teknologi, sementara pada kenyataannya menciptakan kekacauan demi keuntungan. Film adaptasi game legendaris ini meraup pendapatan box office global lebih dari 103 juta dolar Amerika. Apocalypse thing happened. Could have been chemical warfare or an air. Disutradarai oleh Jonathan Levin dan diadaptasi dari novel karya Isaac Marion, Warm Bodies 2013 menawarkan pendekatan segar terhadap genre zombie. Film ini bukan sekedar kisah tentang mayat hidup dan manusia yang bertahan, melainkan sebuah alegori tentang kemanusiaan, empati, dan cinta yang menghidupkan kembali jiwa yang mati. Di dunia pasca apokaliptik yang suram, film ini menghadirkan harapan melalui hubungan yang tidak biasa antara seorang zombie dan gadis manusia. Keunikan War Bodies terletak pada suasana emosional yang hangat dan melankolis, kontras dengan latar dunia penuh kehancuran. Film ini menggunakan keheningan, dialog lembut, dan narasi internal. Secara tematik, Warm Bodies berbicara tentang kebangkitan kembali kemanusiaan melalui cinta dan empati. Dunia yang digambarkan film ini bukan hanya terinfeksi secara biologis, tetapi juga secara emosional. Menghadirkan premis yang unik dan segar, Warm Bodies dengan mudah merajai box office. Film ini juga menyampaikan kritik sosial halus terhadap keterasingan manusia modern. Zombie dalam Warm Bodies adalah simbol manusia kontemporer, hidup tetapi tidak benar-benar hidup, berjalan tanpa arah, terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Warm Bodies bukan sekedar kisah cinta dengan latar dunia zombie. Ia adalah refleksi lembut tentang makna hidup, harapan, dan kemanusiaan. Film ini meraup pendapatan global lebih dari 117 juta dolar Amerika. Time to nut up or shut up. Disutradarai oleh Ruben Fleischer, Zombieland 2009 adalah film yang unik karena memadukan komedi dan horor pasca apokaliptik secara cerdas. Berbeda dari kebanyakan film bertema zombie yang suram dan tegang, Zombieland justru memanfaatkan kehancuran dunia sebagai ruang bagi humor, ironi, dan introspeksi manusia. Di balik tawa dan kekacauan itu, film ini sebenarnya berbicara tentang rasa sepi, pencarian makna hidup, dan pentingnya hubungan antar manusia di dunia yang sudah kehilangan arah. Di balik komedi gelapnya, Zombieland sangat kuat dalam menghadirkan suasana emosional yang kontras. Dunia penuh zombie seharusnya menakutkan, namun film ini menggambarkannya sebagai tempat kosong yang justru memberi ruang bagi karakter untuk menemukan arti persahabatan dan kebersamaan. Secara filosofis, Zombieland menyampaikan pesan eksistensial yang ringan namun tajam. Ketika dunia runtuh, aturan-aturan sosial hilang dan manusia bebas dari tekanan moral, apakah hidup masih memiliki makna? Film ini juga menjadi satir terhadap budaya modern Amerika. Dunia sebelum zombie digambarkan melalui kenangan karakter-karakternya sebagai tempat yang penuh konsumerisme dan keterasingan. Pada akhirnya, Zombieland adalah film yang membuat penonton tertawa, tetapi juga dia merenung. Dengan pendapatan global lebih dari 102 juta dolar Amerika, Zombieland masuk dalam jajaran film zombie terlaris sepanjang masa.